إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepadanya dan kita yakin bahwa segala kenikmatan dan kebaikan hanyalah datang darinya. Kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ad-dunya darul ibtila. Dunia itu adalah kampung ujian. Maka selama kita bernafas mengarungi kehidupan dunia, pasti kita akan menghadapi ujian demi ujian, menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, menguji kekuatan kita. Dan orang-orang yang bersabar dengan keimanan yang benar, maka merekalah yang akan lulus melewati ujian dunia sehingga berhak untuk selamat dan bahagia di kehidupan dunia ataupun akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika menghadapi ujian demi ujian, musibah demi musibah, ketika menghadapi masalah demi masalah, jangan pernah lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang esa, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, Tuhan yang maha mampu dan kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Rabbul Alamin Rabbul Izzah. Maka apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun ujiannya, apapun musibahnya, adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mintakan pertolongan, mintakan jalan keluar dan solusinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perbanyaklah doa kepada Allah azza wa jal. Berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta segala sesuatu, baik perkara yang besar ataupun perkara yang kecil sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ghafir ayat ke-60, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, karena enggan berdoa kepadaku, karena enggan meminta kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku berikan makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan urusan makanan, urusan pakaian. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun hanya urusan pakaian dan makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Kata baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, yang mengharapkan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, perbanyaklah harapan tersebut, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Salullaha kulla syai'in hatta syish'a." Mintakanlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, walaupun hanya tali sandal sekalipun. Mintakanlah oleh kalian kepada Allah Azza wa Jalla segala sesuatu, walaupun hanya tali sandal yang mungkin manusia menganggapnya remeh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tidak boleh seorang manusia menyombongkan diri, walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ingat, tanpa Allah Azza wa Jalla kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah Azza wa Jalla kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah Azza wa Jalla kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Maka jangan pernah tertipu dengan kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan tertipu dengan kelebihan harta yang kita miliki. Jangan tertipu dengan kelebihan amal-amal yang kita bisa kerjakan. Jangan tertipu dengan kelebihan kepintaran atau kecerdasan dan keahlian yang kita miliki. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang kerdil, yang kecil, yang hina dan rendah di hadapan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Bahkan jangankan perkara yang besar, jangankan musibah yang besar seperti COVID-19 yang kita masih harus bersabar menghadapinya. Perkara yang sangat kecil saja, perkara yang sangat remeh saja, semacam tali sandal, atau mungkin korek kuping, atau mungkin tusuk gigi, kita butuh pertolongan untuk mendapatkannya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apapun masalahnya, apapun musibah yang menimpa kita, apapun yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini, mintakanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf terdahulu, mereka terbiasa membawa kebutuhan-kebutuhan mereka ke dalam salat mereka, yang kemudian mereka mintakan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa kana ba'du salaf yas'alu Allah fi salatihi kulla hawaijih hatta milha ajinihi wa anfashatihi. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dahulu para salaf,
Orang-orang yang soleh di zaman dulu, mereka terbiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salat-salat mereka semua kebutuhan mereka, sampai-sampai urusan garam untuk adonan masakannya, sampai-sampai urusan tali kekang untuk kambing peliharaannya. Ketika mereka butuh sesuatu, dibawa kebutuhan mereka ke dalam salat dan dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini jamaah rahimakumullah, perlu kita membedakan dua hal. Yang satu terpuji, yang satu lagi tercela. Apa itu yang tercela? Yang tercela adalah ketika seseorang dalam keadaan salat sedang bermunajat menghadap Allah Azza wa Jalla, tetapi fikirannya dan hatinya dia memikirkan dunia dan dunia. Dia memikirkan dunia tanpa dia kaitkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang terpuji adalah ketika seorang muslim mengerjakan salat, kemudian dia membawa kebutuhan-kebutuhan duniawinya ke dalam salatnya untuk dia adukan kepada Allah, dia mintakan kepada Allah jalan keluarnya. Apapun masalahnya, sekalipun bukan urusan ukhrawi, cuman urusan dunia, dia bawa ke dalam salat, dia mintakan kepada Allah solusinya, dia mintakan kepada Allah pertolongan dan jalan keluarnya. Maka teman-teman rahimani wa rahimakumullah, fafirru ilallah, segeralah lari menuju Allah Azza wa Jal, lari menuju ampunan dari Allah Azza wa Jal, lari menuju pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Tetap sabar dan teruslah meminta kepada Allah Azza wa Jal, sesulit apapun keadaannya dan seberat apapun kondisinya. Allah akan selalu ada menolong hambanya yang beriman. Allah tabaraka wa ta'ala akan selalu ada untuk membantu hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.